Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, kembali lagi di channel YouTube Ibu Dian dengan mapel Bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan video-video pembelajarannya. Jangan lupa ditonton video pembelajarannya sampai habis ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pertemuan minggu kemarin tuh kita sudah bersama-sama membahas materi mengenai merancang informasi, tujuan, dan juga esensi di dalam karya tulis ilmiah. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Ditonton video ini sampai habis dan kalian jangan lupa untuk berdoa dan sholat duha terlebih dahulu ya. Nah, di sini karya tulis ilmiah memiliki aturan dalam penulisannya atau sistematika penulisan karya tulis ilmiah. Sistematika penulisan karya tulis ilmiah di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada reorientasi. Bagian pendahuluan atau orientasi. Nah, di sini bagian pendahuluan atau orientasi dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Nah, di sini definisi dari keempat bagian ini sudah Ibu jelaskan di video minggu kemarin ya. Tentu saja kalian pasti mengingatnya jika kalian menonton video tersebut sampai habis, tidak di skip. Selanjutnya di bagian isi terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada kajian teori, yang kedua metode, dan yang ketiga pembahasan. Dalam kajian teori di sini dia mengembangkan masalah dan juga menyajikan definisi. Yang kedua ada metode. Dalam metode di sini menyajikan fakta sebagai titik tolak teori yang berkaitan. Dan yang terakhir ada pembahasan nih. Maksudnya pembahasan di sini sebagai rujukan pembahasan masalah dengan teori dan fakta pemecahan sebuah masalah tersebut. Selanjutnya yang terakhir kita ke bagian reorientasi atau bagian penutup. Dalam bagian reorientasi di sini ada simpulan dan juga saran. Simpulan adalah jawaban atas masalah yang terjadi, sedangkan saran adalah rekomendasi dari hasil pembahasan tersebut. Unsur KTI. Unsur KTI di sini terbagi atas 3 bagian. Ada bagian awal, bagian isi, dan juga bagian penutup. Nah, di sini kalian mungkin bingung, loh terus apa bedanya dengan sistematika penulisan KTI tadi? Nah, di sini Ibu jelaskan sistematika penulisan KTI itu termasuk ke dalam bagian unsur karya tulis ilmiah atau unsur KTI. Nah, di sini unsur KTI terbagi menjadi 3 bagian. Ada bagian awal, bagian isi, dan bagian penutup. Sistematika KTI itu termasuk ke dalam bagian insi di unsur karya tulis ilmiah atau unsur KTI ya anak-anakku. Apakah sampai di sini kalian memahaminya? Jika sudah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Baik anak-anakku, kita masuk ke unsur karya tulis ilmiah yang pertama, yaitu bagian awal. Nah, bagian awal ini juga terdiri atas beberapa bagian. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kata pengantar, yang ketiga ada daftar isi, dan yang terakhir daftar tabel. Baik, selanjutnya di unsur karya tulis ilmiah yang kedua ada bagian isi. Bagian isi juga terdiri atas beberapa bagian, yaitu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori atau pembahasan, yang terakhir simpulan. Nah, yang terakhir di bagian unsur KTI itu ada bagian penutup. Bagian penutup juga pun sama, terdiri atas beberapa bagian, ada daftar pustaka dan lampiran. Nah, ini dia cara penulisan daftar pustaka. Silakan kalian baca dan kalian simak dengan baik cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar.
Jika terlalu cepat, silakan di-pause ya, Nak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Yang terakhir ada kebahasaan karya tulis ilmiah. Kebahasaan KTI yang pertama ada kata baku. Di sini maksud kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan PUEB, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata baku memiliki ciri-ciri yang pertama, tidak dipengaruhi bahasa daerah, yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan yang terakhir, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Kebahasaan KTI yang kedua ada makna lugas. Makna lugas di sini maksudnya adalah makna denotatif, bukan konotatif ataupun kiasan. Kata-kata yang digunakan dalam karya ilmiah harus bersifat jelas apa ya maksudnya. Kebahasaan KTI yang ketiga ada penggunaan istilah. Penggunaan istilah di sini maksudnya adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Nah, di sini perbedaannya hanya pada pemakaiannya saja. Jika kata bisa kita gunakan pada kehidupan sehari-hari, tetapi tidak dengan istilah. Jika istilah dia digunakan pada bidang tertentu. Contohnya, misalnya di dalam ilmu ekonomi itu ada istilah laba. Laba artinya keuntungan. Nah, itu termasuk contoh penggunaan istilah.